Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu maupun yang akan datang. Dalam menghadapi hidup ini, kita seringkali menghadapi hajat dan kepasrahan yang begitu besar, hingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita harapkan. Dan di antara amalan-amalan yang dikenal sebagai kunci kesuksesan dan ridhonya adalah 7 amalan jalur langit. Dalam setiap langkahnya, amalan ini membuka pintu-pintu keberkahan dan kemurahannya, menjadikan setiap doa yang kita panjatkan sebagai jalan untuk menyentuh arsy-Nya. Mari kita simak bersama 7 amalan jalur langit yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ikhtiar dan upaya kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Setiap amalan ini tidak hanya tentang mendekati hajat dan harapan kita, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta dan menapaki jalan menuju surganya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh keimanan, harap, dan keyakinan akan rahmat-Nya. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi amalan yang dicatat di sisi-Nya dan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Jalur langit terdiri dari berbagai amalan yang dilakukan seorang muslim demi mengetuk arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya seorang muslim punya hajat atau kepasrahan yang besar hingga hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan jalur langit dipercaya sebagai salah satu kunci kesuksesan karena membuka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, amalan jalur langit sebaiknya dilakukan tiap hari, terlepas dari keinginan atau harapan yang ingin agar dikabulkan. Berikut ini 7 amalan penembus jalur langit. Yang pertama, sholat tahajud. Amalan sholat tahajud dapat memberi ganjaran dahsyat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Salah satu keutamaan dapat mendatangkan kemuliaan dan ditinggikan derajatnya, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian, bukti nyata sholat tahajud sebagai amalan pengabul doa dan hajat tertera dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut
ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sedekah subuh. Manfaat sedekah subuh diantaranya yaitu dapat mendatangkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Hal ini terbukti dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang ketiga, sholat witir. Amalan sholat witir dapat dilaksanakan di waktu sebelum tidur dan dilakukan dalam 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Sholat witir diketahui merupakan ibadah sunnah yang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat witir ini dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka witirlah di awalnya, dan yakin akan bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan dan itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca surat Al-Insyirah dan Ad-Duha. Surat Al-Insyirah dan Ad-Duha merupakan obat bagi siapa saja yang sedang dilanda kesulitan dan kegundahan. Selain sebagai obat rasa galau, surat Ad-Duha dipercaya dapat membuka pintu rezeki. Yang kelima, sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah ibadah sholat wajib 5 waktu. Sholat rawatib sebelum sholat fardu dikenal sebagai sholat qobliyah, sedangkan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Barang siapa yang menunaikan kedua sholat sunnah ini, maka ia akan diharamkan dari siksa neraka dan mendapatkan rumah di surga. Keutamaan tersebut tertuang dalam 2 hadis. Barang siapa yang mengerjakan dengan rutin 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Jika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan sesudah sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sholat duha. Sholat duha pun memiliki manfaat yang tak kalah dahsyat dari sholat sunnah lainnya. Sholat duha disebut-sebut sebagai pembuka pintu rezeki dan bahkan bernilai sedekah untuk siapa saja yang menunaikannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara 2 orang yang berselisih adalah sedekah.
menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkut barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketujuh, zikir pagi dan petang. Amalan terakhir yaitu membaca zikir al-masyurat di waktu pagi dan petang. Siapapun yang membaca zikir pagi dan petang, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin maupun manusia dari pagi hingga malam. Manfaat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya yang berjudul Al-Wabilus Syaib. Zikir pagi dan petang seperti baju besi, semakin bertambah ketebalannya, maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Tulis Ibnu Qayyim. Selain yang telah disebutkan, berbagai amalan lain bisa dilakukan sebagai pembuka jalur langit. Misalnya membaca Al-Quran selain surat Al-Insyirah dan Ad-Duha. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala diharapkan pada akhirnya diberikan pada pemilik hajat. Saat memanjatkan doa yang berisi harapan dan keinginan, seorang muslim sebaiknya memperhatikan tata caranya. Berikut 8 tata cara berdoa yang harus diperhatikan agar doa terkabul. Yang pertama, diawali dengan membaca Asmaul Husna dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berdoa di waktu mustajab. Contohnya saat tahajud, hujan, jeda antara azan dan iqamah, dan di waktu sepertiga malam. Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Yang keempat, berdoa dengan sikap rendah hati dan bersuara lembut. Yang kelima, berdoa diiringi dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, optimis bahwa Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Yang ketujuh, berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak terburu-buru. Dan yang kedelapan, berdoa di segala keadaan, baik senang maupun sedih. Amalan jalur langit ini tentunya tidak hanya untuk mengabulkan hajat dan kesuksesan di dunia, tetapi juga sebagai bekal persiapan untuk kemaslahatan di akhirat kelak. Dalam perjalanan spiritual ini, kita telah menyusuri 7 amalan jalur langit yang menjadi bentuk ikhtiar kita dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah dan doa yang kita panjatkan adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepadanya, menjadikan hidup ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Semoga setiap amalan yang kita lakukan menjadi bekal yang mengiringi kita di alam kubur, membuka pintu-pintu surga dan mendatangkan ridhonya. Kita percaya
bahwa setiap ikhtiar yang dilakukan dengan ikhlas akan memiliki balasan yang luar biasa di sisinya. Teruslah berdoa, beramal, dan memperbaiki diri menuju kebaikan yang lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dan menjadikan kita hambanya yang mendapatkan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.